sengsara membawa berkat cinta. Bisa jadi hikmah inilah yang terselip di balik musibah sakit yang pekan ini dialami oleh presenter Ruben Onsu dan Sarwenda sang istri. Betapa tidak, mendadak kompak jatuh sakit bersama hingga dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit. Ruben dan Sarwenda pun harus menjalani rawat inap di rumah sakit bersama-sama berdua sejak tanggal 9 Januari lalu. Didiagnosa medis mengalami sakit asam lambung dan kekurangan protein akibat kelelahan pasca berlibur di negeri Jepang. Sarwenda pun jadi menikmati momen langka bersama Ruben sang suami 24 jam penuh tanpa diusik jadwal kerja Ruben yang super padat. Alhasil, meski sakit dan sempat dikabarkan membuat panik teman-temannya karena nyaris tak bisa bernafas, Ruben dan Sarwenda yang ramai dikunjungi teman-teman seperti Jessica Iskandar hingga Rangga personil Smash pun justru memperlihatkan wajah senang. Dan juga perlindunganmu. Udah better lah ya, udah lebih baik. Karena katanya tadi baru tahu juga ya, ternyata pas baru masuk UGD dia sampai nggak bisa ngomong, sampai nangis doang. Berarti kan kebayang sakitnya kayak apa. Tadi sih udah bisa bercanda. Bisa bercanda. Kan suka aku ledekin tuh, ditungguin tuh banyak klien gitu-gitu. Ketawa aja. Kayaknya sih tadi setahu kita sih kurang protein. Ya, gitu, mungkin protein. tambah capek banget, terus makan nggak teratur, kurang protein, jadinya lemes, terus dampaknya sesak napas gitu. Iya, makanya tadi kata Ruben dia sehari makan telur 9 katanya, udah kayak Agung Hercules. Walaupun masih kelihatan lemes ya. Betul. Tadi juga habis diinfus juga, tapi overall ya sudah terlihat lebih baik lah. Ya mudah-mudahan kita doain semoga cepat sembuh. Amin. Ya, gara-gara sakit, Ruben dan Sarwenda justru bisa memiliki waktu panjang untuk mesra bersama, menyisakan tanda tanya. Pasalnya, jika Ruben dan Sarwenda sama-sama dirawat di rumah sakit karena sakit, lantas siapa yang mengasuh dan merawat Thalia sang buah hati? Beruntung, rupanya orang tua Sarwenda ikut turun tangan mengasuh Thalia dan rutin membawa balita yang masih duduk di bangku preschool itu bolak-balik dari rumah ke rumah sakit agar tidak kehilangan momen dengan Ruben dan Sarwenda. Uniknya, kehadiran Thalia yang lucu seolah menjadi obat Ruben di rumah sakit. Buktinya, sempat dikabarkan tak bisa bicara dan hanya menangis karena kesakitan, tapi toh ketika Thalia berkunjung ke rumah sakit, kondisi Ruben jadi lebih sehat hingga bisa memijit Thalia lengkap bersama Sarwenda sang istri sebagai tanda bukti cintanya kepada keluarga. Kehadiran Thalia, bak permata hati yang membahagiakan kedua orang tuanya di tengah musibah sakit dengan kelucuannya yang polos seperti berikut ini. Apain sih? Lagi pijet ayah. Lagi dipijitin ayah ya kita berdua ya? Asik ya? Enak gak? Enak gak? Enak. Sisi ayah. Selesai. Oh, Love you. oh lagi menikmati. Oh. Oh, enak ya? Makasih ayah. Mama, I love you. I love you. Mwah. Mama. Itu sepatunya berantakan. Sepatu Alia sama sepatu ayah belum di tidy up. Tolong di tidy up please. Gak boleh gitu. Iya nggak boleh gitu. Tidy up. Udah? Udah. Sesya. I love you. Kalau tadi sih kita nggak ngeliat ada Thalia, cuman kayaknya memang Di pasti sama rumah keluarga sih. sama ibunya Wenda ya. Jagain si omanya. Thalia sama saya, sama yeyenya. Ya, dia kan sekolah, saya mesti bawa dia sekolah gitu. Ya, kita juga harap dia cepat sembuh lah, gitu aja.
Jauh dari keharmonisan rumah tangga Ruben Onsu, artis Jennifer Dunn dikabarkan justru semakin berdebar miris menghadapi kasus narkoba yang membelitnya kian mendekati meja hijau. Pasalnya, pasca dikonfrontir dengan saksi FS pada hari Selasa lalu, pihak Polda Metro Jaya konon mengebut merampungkan berkas kasus narkoba Jennifer agar diserahkan ke kejaksaan. Ini berarti kasus narkoba Jennifer pun akan segera menuju status P21 alias lengkap untuk segera disidangkan di pengadilan. Jadi persiapan untuk kita berkas, kita kirim ke kejaksaan, oke? Iya, tidak langsung P21, kan perlu dicek jaksa dulu sebagai JPU, sebagai eksekutor, apakah berkas polisi sudah layak enggak dinaikkan ke sidang pengadilan. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Akan segera menyongsong status P21. Mungkinkah ini sinyal bahwa kesempatan rehabilitasi yang diharapkan Jennifer hingga menangis terseduh-seduh di dalam sebuah video yang mendulang heboh akan pupus? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, menyambut kasus hukumnya yang kian bergulir serius, Jennifer Dunn dikabarkan mendadak berubah semakin religius karena rajin sholat 5 waktu. Ada apa dengan Jennifer Dunn? Mungkinkah kini Jennifer mendadak insyaf? Tapi jika tidak ada drama di balik setiap sikap Jennifer, mengapa harus ada yang ditutup-tutupi? Di balik kedatangan Caroline, ibunda Jennifer, yang dikuak pihak Polda Metro Jaya diam-diam mengunjungi Jennifer, tapi justru dikabarkan sang pengacara tengah berada di Papua. Rehab hak mereka, gitu ya. Ya. Tapi penyidik belum mengarah ke situ, ya. Udah nengok, wajar lah, namanya punya anak, itu ditengok sudah, ya. Belum, kan masih di sana, di Papua. Ada event pilkada itu, ada ikut dalam tim di sana. Nggak pede sekarang, pede dalam arti bahwa situasi itu membuat dia tertekan, ya. Sangat tertekan, kemudian minta didoakan sama keluarga besarnya, tolong mohon doanya dari keluarga besar. Udah sholat 5 waktu, makanya pas kebetulan kita lagi BAP begitu, jam-jam sholat udah gelisah dia kan, buru-buru begitu kan, kalau bisa ya kayak begitulah. Selalu mesra, kini saingan baru kabarnya ada di tengah Verrell Bramasta dan Natasha Wilona. Gara-gara peran Wilona yang mulai dipasangkan dengan artis asal Filipina TJ Marquez, kini Natasha Wilona pun akrab dengan TJ. Tapi benarkah Verrell Bramasta cemburu dengan peran TJ? Dan seperti apakah trik romantis Verrell untuk tetap selalu mesra dengan Wilona sang kekasih? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Seberapa pantaskah kau untuk bertemu? Cukup mendekati dirimu untuk selalu ku nantikan. Tak putus mencintai meski ada orang ketiga. Bisa jadi kompleksitas cinta inilah yang tengah mewarnai aura kemesraan Verrell Bramasta dan Natasha Wilona pekan ini. Tapi eits, itu hanya terjadi dalam alur cerita sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta. Pasalnya Wilona yang memerankan Laras dikisahkan semakin dekat dengan TJ Marquez alias Sean, menambah jarak dengan Verrell Bramasta. Itulah yang terjadi di sinetron. Tapi di kehidupan nyata, faktanya Verrell justru berusaha menunjukkan kemesraan dan cintanya dengan setia menemani Wilona syuting meski tugas syuting Verrell yang berada di lokasi terpisah telah selesai. Verrell jauh-jauh mendatangi lokasi syuting Wilona yang kini justru semakin banyak menjalani scene bersama TJ Marquez. Bahkan ceria menghibur Wilona setiap kali break syuting tiba. Biasanya dia mainin gitar, aku nyanyi. Ini sekarang Cita lagi nemenin Wilona karena dia masih take, ada berapa scene? 2 scene. Masih kan buat jalan-jalan.
Alhamdulillah. Ada pressing. Jalan-jalan. Ya tapi nggak saat kayak gini juga, Sean. Orang lagi Uniknya, saat Wilona menjalani akting bersama TJ Marquez, diam-diam Pharrell justru meninggalkan lokasi syuting dan memilih berdiam diri di dalam mobil menyisakan tanya. Ada apa dengan Pharrell? Selalu terlihat lengket dan mesra bersama Wilona, tapi mengapa justru mendadak menyendiri di dalam mobil ketika Wilona syuting bersama TJ? Mungkinkah Pharrell tengah cemburu dengan TJ yang semakin sering bersama Wilona dibandingkan Pharrell yang kini lebih banyak menjalani scene demi scene terpisah dari Wilona di lokasi syuting? Oke pemirsa, ini aku sebenarnya tinggal terusin lagi, tapi itu Pharrell udah selesai dari jam dari sore deh. Dan kata tidak mau nungguin aku sih, tapi bener kayak mau nungguin aja ya. Oke, waduh. Dan ternyata bener loh pemirsa, dia nungguin aku dari tadi. Hai. Oh tapi dia nungguin, ternyata bener. Aku padahal tadi mikir dia bakal pulang. Nyamuk. Kalau cemburu sih mungkin pasti ada rasa cemburu gitu. Cuman kalau untuk cemburu adegan kayak tadi sih enggak lah. Enggak. Sama sekali enggak. Karena kita beda lokasi sih, kayak nggak selalu setiap hari dari pagi sampai malam barengan. Cuma kita selalu kayak saling sempet-sempetin buat ketemu atau buat sekedar ya tatap muka. Tapi selebihnya sih aku mandiri ya sayang. Ya enggak? Iya kan? Iya kan? Karena aku biasa sendiri kan, kayak ngurus sendiri. Uniknya meski mengaku tidak cemburu, tapi seiring dengan kehadiran TJ Marquez, diam-diam Pharrell memberikan sebuah hadiah kejutan dan romantis untuk Wilona. Romantis karena Pharrell menghadiahkan sebuah cincin kepada Wilona. Tapi hadiah cincin itu pun menyimpan unsur kejutan karena harganya yang dilansir mencapai lebih dari 40 juta rupiah. Sebuah angka yang mampu mendulang kata wow untuk sebuah hadiah cinta yang super mahal menjulangkan teka-teki baru. Mungkinkah karena cemburu dan tak ingin Wilona berpindah ke lain hati hingga Pharrell rela merogoh budget fantastis demi mengikat hati Wilona dengan cincin mahal senilai puluhan juta rupiah. Iya aku nggak tahu lah harganya berapa orang hadiah kan. Kaget sih iyalah pasti karena itu surprise kan, dan juga aku nggak tahu dan nggak nyangka ternyata dia tipikal yang romantis juga gitu. Ya, tak ada kebahagiaan yang bisa diukur dengan materi, termasuk pula cinta Pharrell yang rela menggelontorkan budget puluhan juta rupiah demi membahagiakan Wilona sang kekasih. Sisi romantis Pharrell inilah yang konon membuat Wilona sering terkaget-kaget menjalani jalinan cinta mereka yang baru berusia 1 bulan. Pasalnya, Pharrell semakin sering menunjukkan sisi mengejutkan yang membuat Wilona semakin jatuh cinta. Tidak hanya cincin, Pharrell bahkan rela kelaparan demi menunggu Wilona selesai syuting. Pemandangan seperti inilah yang terbingkai oleh kamera tim Hot Shot ketika di tengah wawancara, Pharrell yang sudah tak tahan mendadak mengadukan nasib perutnya yang tengah lapar dengan nada manis penuh sayang. Sayang kamu nggak take aku udah jam 7:30 ya, aku lapar. Aku agak-agak shock juga karena aku nggak nyangka ternyata dia sangat dewasa gitu. Kalau lagi nyelesain masalah atau lagi ngomong ya kayak hebat banget nih dia. Beda sama Alvino DJ. Beda-beda. Iya sih. Terus juga dia orangnya apa ya, penyabar. Terus semua ya. Kok pamer otot dari tadi begitu terus? Tuh, naik lagi. Emang sebenarnya dia yang lebih jahil gitu. Dia yang jahat deh kadang-kadang bercanda ya. Kadang-kadang aku lagi jalan tuh suka didorong gitu, diselengkat kayak ditonjok. Suka iseng-iseng ditendang. Jadi bercanda itu lebih kayak yang fisik gitu, cuman ya udahlah, mungkin cara dia nunjukinnya itu kayak gitu. Aku nggak pernah ingat ngelakuin kekerasan kayak gitu ke dia. Jangan bohong. Iya, biasa aku kalau ketemu dia selalu ngelus kepala, ya kan? Kayak kebalikin itu aku deh. Enggak lah, karena gemes aja ngeliatin dia kan. Dia kadang-kadang lucu aja gitu. Jadi ya udahlah, kayak seneng jahil-jahilin. Tapi dia juga sering jahilin aku balik. Jangan lupa pakai nonton Siapa Tahu Aku Jatuh Cinta setiap hari jam 6 sore hanya di Asia TV. Karena makin seru ceritanya. Indahnya menikmati masa-masa pengantin baru, itulah yang dirasakan dua pasangan selebriti Rifky Bawel dan Bibi Al Rain
serta Fendi Chow dan Stella. Jika Rifki bahagia karena mengawali tahun 2018 ini dengan bisa menikahi Bibi, maka tak kalah bahagia Fendi Chow yang antusias karena Stella sang istri tengah hamil usia 1 bulan. Tak main-main, perasaan bahagia Fendi pun ditunjukkan dengan ekstra perhatian dan siap menjadi suami siaga. Nah, seperti apakah Fendi Chow saat rela mengepel lantai dan membuatkan jus buah naga untuk Stella yang tengah mengandung? Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, pasangan Rifki Balwell dan Bibi Alrayan yang baru menikah tanggal 7 Januari 2018 lalu tengah menikmati masa indah sebagai pengantin baru. Rifki yang sudah lebih dari 3 tahun menduda merasa kehadiran Bibi melengkapi kisah hidupnya. Satu hal yang paling kental terasa adalah kehadiran Bibi benar-benar membuat Rifki dimanjakan. Bahkan sejak masih berpacaran, Bibi kerap membuatkan masakan untuk pria yang kini menjadi suaminya. Dari dulu nih udah masakin. Dari kita pacaran memang kalau misalnya lagi ke rumah Rifki siang gitu kadang aku yang masakin gitu. Jadi sekarang udah nggak kaget kali ya, masa udah terbiasa gitu. Sekarang kalau misalnya siang tetap nanya sama Rifki, masa hari ini mau makan apa, terus hari ini pengennya apa gitu. Ya pasti Bibi bangun duluan, dia nanya mau makan apaan gitu. Standar lah. Enggak sih, kita udah 3 tahun pacaran, seluk-beluknya, hitam putihnya, abu-abunya kita udah tahu semua. Rasa cinta di hatiku hanya padanya. Bagi Rifki, mengarungi bahtera rumah tangga bukan hal baru. Tapi bagi Bibi sang istri, inilah untuk pertama kali ia harus terpisah dari orang tua setelah pindah ke rumah Rifki sejak hari pertama mereka menikah. Lalu benarkah Bibi masih kerap bersedih karena disambut kerinduan terhadap sang ibunda? Begitu menjauh Iya sedih, tadi sempet pulang ke rumah mama, terus ngambil baju, nggak mau banyak-banyak, ngambilnya sedikit-sedikit, takut sedih, takut kayak pindahan banget, jadi ngambilnya cuma beberapa baju gitu. Ma besok datang lagi ke sini ya gitu. Hari pertama langsung kayak ngomong ke Kiki, kok kayak aku langsung nyariin ya gitu, maksudnya biasanya nih jam segini mama lagi teriak-teriak bangunin gitu, biasanya jam segini mama lagi teriak-teriak kayak kok belum mandi, kok ini gitu. Kemarin kayak sempet nyariin gitu ngomong sama Rifki. Meski masih dalam hitungan hari, pasangan ini mengaku tak ingin menunda kehadiran momongan. Bahkan mereka sudah menyiapkan rencana bulan madu ke luar negeri. Tapi benarkah rencana itu tertunda karena kesibukan syuting Rifki? Iya, nanti nih habis syuting. Tadi nggak sempet honeymoon, tadinya mau minggu ini, cuman ternyata ada berita Rifkinya hari Senin ada info terupdate Rifki hari Senin syuting, jadi pending dulu lah. Iya, dipending dulu, jadi belum bisa kemana-mana. Kemana belum tahu, makanya kalau misalnya waktunya cukup jadi insya Allah. Indonesia keluar. Pengennya sih di luar, cuman kalau misalnya waktunya nggak memungkinkan, Rifkinya harus syuting ya yang di Indonesia aja dulu. Kebahagiaan menjalani peran sebagai suami istri juga menyertai kisah Fendi Chow dan Stella Cornelia. Pasangan yang menikah 23 Juli 2017 lalu kini berbahagia atas kehamilan Stella yang sudah hampir 2 bulan. Dan di saat ini pula terlihat betapa besarnya perhatian Fendi sebagai suami sekaligus calon ayah saat membuatkan jus buah naga hingga memotong buah apel untuk dimakan istrinya. Kalau jus emang Stella lebih suka buah naga sih favoritnya ya. Buah naga. Emang nyetok sih, cuman nggak nyetoknya juga nggak banyak-banyak amat, yang penting ada aja. Karena kalau jus sih Stella paling suka buah naga. Masih bisa dimakan ya? Ya udah kita belah aja ya. Lebih sering emang gua sih yang nyiapin buah makanan juga.
Cuman aku curiga deh, kamu lihat deh. Ini kayak buah naga kayak rusak gak sih? Udah lama ya? Udah kayak jeli-jeli gitu. Iya kan? Ini gak usah diminum deh. Mau makan apa aja? Ambil duduk kali Kak. Tak hanya memastikan istrinya mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan, Fendi yang tak menggunakan jasa asisten rumah tangga juga rela turun tangan mengurus rumah. Dari mencuci piring hingga mengepel rumah dilakoninya dengan penuh sukacita. Biasa tuh emang kerjain rumah tangga kayak nyuci, kayak gini tuh ya ngerjain sendiri semuanya dan langsung. Jadi kayak misalnya habis masak, habis makan langsung cuci biar nggak numpuk juga. Kalau udah numpuk jadi males. Jadi misalnya udah ngomong salah juga belum teriak-teriak misalnya. Tapi kalau udah pendidikan begini dari kecil mulai didikannya tuh Enggak sih. Ya, biar main bersih. Ini lanjut. Lanjutin lah sampai bersih ya. Gini deh. Tapi untungnya dia bukan yang kayak ya udah kerja gitu, enggak. Maksudnya kalau kayak di rumah juga dia bantuin aku. Namanya juga apa sih, istri baru gitu ya. Jadi kan masih banyak kekurangan, masih kayak males bersihin rumah. Terus kita juga nggak pakai asisten rumah tangga kan. Jadi ya pure emang kita berdua doang gitu. Cuman ya kayak saling bantu gitu. Jadi seru sih ternyata. Kalau di 3 bulan awal ini emang ya begitu gejala ibu hamil, lebih gampang capek, lebih pusing. Ya semenjak setelah hamil semua pekerjaan rumah gue yang kerjain sih, kecuali cuci piring sekali-sekali Stella masih cuci. Cuman kalau yang udah nyapu, ngepel, gue nggak kasih Stella kerjain sih. Awal itu lebih rawan kan daripada bulan-bulan selanjutnya. Genap berusia 31 tahun hari ini. Seperti apa meriahnya kejutan ulang tahun Ricky Harun di lokasi syuting sinetron Joe dan Jay? Seperti apa pula kebahagiaan Adi dan Donita yang baru saja dikaruniai anak kedua? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Tepat di hari jadinya yang ke-31 hari ini, Ricky Harun mendapat kejutan dari Ricky Cuaca dan sejumlah sahabat lainnya di lokasi syuting sinetron Joe dan Jay. Ricky Harun yang tengah berkomunikasi via telepon dengan istrinya dikejutkan dengan kehadiran Ricu dan kawan-kawan lengkap dengan kue ulang tahun di tangan mereka. Lalu benarkah di usia yang ke-31 ini, Ricky Harun ingin segera menambah momongan lagi? Sekarang kita mau ngerayain ultahnya Ricky Harun. Dia ada di dalam. Ayo kita surprisein yuk. Happy birthday to you. Tolong bini gua dulu. Halo. Kok nggak ada? Sini ada kamera. Dia tahu. lagi telepon-teleponan sama bininya dulu katanya. Itu nomor 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Ulang lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 30 ya? 31. 13. Udah uzur. Tolong. Selamat dulu dong. Tolong. Makasih Bang Ali. Jadi hamil lagi kan nih? Insya Allah. Hah? Udah jadi belum? Nggak ada mau salamin gua. Enggak. Lu tiup dulu lah, berat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yeay. Ulang tahun berapa sih? Hah? 32 kan, Bang? Enggak.
3-1. 3-2. Udah pada tua semua lo. Makasih semua. Gila. Sama ya. Makan enak lagi kita. Potong kuenya, potong kuenya sekarang. Gila, gue berapa kali Kita lapar. Ingin ngerasain kuenya. Enak nih kuenya. Kasih kuenya. Aduh. Yang beli siapa? JDMG dong. Bye. Waduh. Dia kalau makan kue lidah dulu bahaya. Ayo sana, boleh Pak. Ayo goling-golingan. Potong kue. Itu mah nggak usah ditanya lagi. Kalau perlu nanti gue bikin kaos belakang. Udah pasti nambah anak. Ya insya Allah tadinya tuh pengen kalau Kia tuh udah 5 tahun, Taya udah 3 tahun gitu. Mungkin tahun ini kalau nggak tahun depan lah. Sedikasihnya aja. Jadi ayah yang baik, jadi suami yang baik juga. Yes. Terus pokoknya apapun yang diinginkan dan yang dicita-citakan Kirun, target berikutnya bisa tercapai. Yes. Kebahagiaan berbeda hadir dari Donita dan Adi Nugroho. Kemarin sekitar pukul 6:20 pagi, pasangan yang telah memiliki 1 putra tersebut kembali dikaruniai anak kedua. Donita yang pada malamnya sempat mengalami diare dan kontraksi hebat, akhirnya bisa melahirkan si buah hati yang berjenis kelamin laki-laki. Proses persalinan sendiri dilewati Donita secara sesar dengan didampingi Adi di salah satu rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Tak hanya Adi dan Donita saja, Ibunda Donita juga berbahagia saat kini dirinya kembali menimang cucu. Sesar akhirnya, iya. Itu jam berapa? Jam 6 pagi. 6 pagi tadi ya? Iya. Laki-laki lagi, jagoan lagi. Jadi 2 laki-laki semua. 2 laki-laki semua. Udah dikasih nama belum sih kalau udah tahu? Kalau masalah nama nanti ibu bapaknya aja ya yang ngasih tahu. Sama aja kayak Sparga ya. Sama. Cuman rambutnya lebih tebal. 6 bulan setelah resmi bercerai, pesinetron Kirana Larasati telah membuka hati. Meski kini ia mengaku lebih berhati-hati dalam memilih pendamping hidup, tapi Kirana tak ingin juga terlalu lama menjanda. Berharap bisa mendapat pasangan yang tak berprofesi di dunia hiburan, Kirana hanya mematok kriteria bisa menerima dirinya dan si buah hati untuk calon suaminya kelak. Kejar target enggak, tapi nggak mau ketuaan, karena kalau ketuaan ya kalau mau punya anak lagi kan jadi repot. Berhati-hati mengambil keputusan iya gitu. Yang jelas sih aku akan dengan statusku yang sekarang pasti ya aku nyari yang bisa menerima anakku ya pastinya gitu. Harus itu pertama dan utama. Setelah 1 bulan tak berkegiatan di luar rumah, pasca melahirkan anak ketiganya, Oki Setiana Dewi berbagi cerita tentang repotnya mengurus 3 anak dengan rentang usia tak terlalu jauh. Ya, putri pertama Oki, Maryam, kini berusia 3 tahun. Sementara Khadijah, anak kedua Oki, berusia 2 tahun dan putra bungsunya Ibrahim baru berusia 1 bulan. Kebahagiaan yang luar biasa di balik kerepotannya. 3 anak berentetan, umurnya sangat dekat. Di rumah itu pasti kalau nggak nangis berantem, kalau nggak adiknya dijambak, kalau nggak dicolok-colok matanya, pokoknya harus ekstra perhatian. Masing-masing anak pengen digendong. Biasanya saya akan langsung telepon, cepet pulang bang, cepet pulang gitu. Karena repot juga sih sebenarnya, tapi ya menyenangkan, happy bisa mengasuh 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Nidurin itu tantangan tersendiri. Jadi kalau nidurin saya sama Ibrahim satu kasur, Maryam, Khadijah sama bapaknya di kasur yang lain. Di tengah proses perceraiannya dengan David, Gracia Indri kembali menyibukkan diri dengan terjun ke dunia peran. Setelah 4 tahun vakum berakting dan lebih memilih memandu sejumlah acara di televisi, Gracia harus mengasah kembali bakatnya sebagai pesinetron. Lalu benarkah ini menjadi salah satu cara bagi Gracia untuk mengusir stres menghadapi kemelut rumah tangga yang berada di ujung tanduk perceraian? Ini after 4 tahun saya tidak ada di dunia persinetronan Indonesia. Dan ini menjadi
awal mula lagi masuk ke dunia acting yang biasanya teman-teman mungkin lihat aku di program-program TV yang lucu-lucuan, dan kali ini setelah 4 tahun pecah telur di bulan Desember tahun 2017. Ini adalah pelajaran dan pengalaman hidup yang saya dapetin, gak semua orang bisa dapetin. Jadi saya tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah pernah terjadi, tapi bagaimana ini bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya, gitu aja sih. Siap kembali jalani syuting sinetron stripping. Seperti apa Naysila Mirdad menjaga kebugaran fisiknya? Apa kata Nay tentang kabar pertunangannya yang konon digelar diam-diam? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Jadilah aku. Biasanya cowok yang mendadak baik, berbuat manis gak kayak biasanya, itu biasanya lagi nutupin sesuatu. Apa iya ya? Haris, kamu itu harus kembali sepenuhnya sama Afifah. Aku mau hubungan kita berakhir. Kamu yang aku cinta. Aku mencintai kamu, Yuk. Berkutat dengan nurani akibat pengkhianatan cinta. Uniknya dilema orang ketiga inilah yang justru menarik minat artis Marshanda untuk tertantang memerankan sosok wanita ketiga yang merusak rumah tangga Naysila Mirdad. Ya, setelah sempat vakum, kali ini Marshanda membuat gebrakan baru dengan peran yang ekstrim menjadi sorotan publik sebagai wanita ketiga dalam sinetron terbaru SCTV berjudul Orang Ketiga yang akan tayang mulai 15 Januari 2018 mulai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dipasangkan dengan Ronaldo Stockhorst, Caca pun justru tertantang mencicipi sensasi dilema wanita ketiga yang hadir dalam kehidupan pernikahan Ronaldo dan Naysila Mirdad. Kalau anak perempuan kamu berhubungan sama suami orang, apa kamu rela? Memang kalau dilihat itu karakternya Yuni, dia itu sebagai pelakor, yang kalau orang sebut zaman sekarang pelakor. Tapi dia dan Aris Rio sama-sama tahu bahwa yang mereka lakukan itu nggak bener dan mereka berusaha untuk keluar. Nanti deh kalau aku ceritain jadi nggak seru sih. Tapi itulah yang menariknya tuh, challenge-nya itu. Ya itu dia sih yang bikin menurut aku ini nggak biasa gitu loh ceritanya. Senang sih karena aku kangen juga syuting, udah lama banget aku terakhir syuting kan beberapa bulan lalu. Tak kalah dari Marshanda yang merasa tertantang, Naysila Mirdad yang memerankan sosok Afifah dalam sinetron Orang Ketiga pun serius sekaligus antusias menjalankan perannya yang 180 derajat berbeda dari zona akting Nay yang kerap diwarnai peran pelos dan tertindas. Tak main-main, Naysila bahkan rela basah kuyup kehujanan demi perannya yang kini menjadi ibu rumah tangga dengan kepribadian egois. Nah, seperti apakah drama seru yang terjadi ketika hasil keseriusan akting Naysila jika dikawinkan dengan akting Marshanda yang menantang? Nantikan sinetron Orang Ketiga yang akan mulai tayang pada tanggal 15 Januari nanti hanya di SCTV. Di sini aku berperan sebagai Afifah, karakternya beda dari yang lain. Bedanya adalah di sini enggak kalau dulu kan biasanya aku lugu, terus biasanya lebih ke orang yang lebih tertindas. Nah, kalau di sini enggak, aku lebih tough, strong, terus self-centered, maksudnya lebih egois gitu, nggak peduli sama orang lain, tipe orang yang hanya senang sama diri dan kehidupannya sendiri, tapi nggak memikirkan suaminya, nggak mikirin anaknya, tapi tetap baik gitu. Di sini dramanya bagus banget, terus banyak juga nilai moral yang bisa diambil dari Orang Ketiga, maksudnya gimana caranya buat keharmonisan dalam rumah tangga gitu, menjaga suami, terus memberikan kebahagiaan dan kehangatan buat rumah tangga gitu. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Orang Ketiga mulai tanggal 15 Januari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadilah aku. Biasanya cowok yang mendadak baik, berbuat manis gak kayak biasanya, itu biasanya lagi nutupin sesuatu. Apa iya ya?
kamu itu harus kembali sepenuhnya sama Afifah. Aku mau hubungan kita berakhir. Kamu yang aku cinta. Aku mencintai kamu, Yuk. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Dari kesiapan Naysila Mirdad kembali jalani syuting sinetron Orang Ketiga, inilah cara pemain film Surat Cinta untuk Starla mengisi waktu di sela-sela promo film mereka. Sejumlah pemain seperti Jeffrey Nicole, Caitlin Halderman hingga Ricky Cuaca yang memiliki banyak penggemar di sosial media ingin berbagi keseharian mereka lewat sejumlah foto. Bukan pose biasa, pemeran Hema, Starla dan Romeo tersebut menggunakan troli sebagai salah satu bagian penting dalam foto mereka. Maka seperti inilah keseruan saat Caitlin duduk di dalam troli, serta Jeffrey Nicole dan Ricky Cuaca mengambil bagian mendorong troli. Ya tadi suasana agak kurang memungkinkan untuk kita bisa di panggung terus karena itu penuh banget. Jujur gue sendiri nggak bisa napas, tadi hampir muntah. Ternyata nggak bisa napas tuh bisa muntah ya. Ngasih tahu kegiatan kita, terus keseruan kita juga. Beda-beda kebutuhannya. Jadi orang-orang kayak ngeliatnya, ih seru banget. Iya. Terus kayak, ih kan misalkan lagi nonton kan feed-feednya, ih feednya goals banget. Iya. Pokoknya intinya bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman semuanya gitu. Kan misalkan kalau misalnya ini lagi ngetren banget kan pakai troli-troli gitu, ada kayak, lucu juga pakai troli. Iya banyak. Kayak kebetulan banget ada troli gini ya. Dan sebenarnya sih mengisi kekosongan aja menunggu acara dimulai. Ininya lagi bagus, backgroundnya ada kayak pintunya tadi merah, tadi ketutup, sekarang udah kebuka. Tadi merah gitu, jadi bagus, mau aku masukin Instagram. Tak hanya ingin mengabadikan momen dengan cara tak biasa, ketiga bintang muda yang tengah digandrungi ini juga menjadikan hal tersebut sebagai pembunuh kebosanan menunggu waktu bertemu penggemar. Cara ini disebut ricu, Caitlin dan Jeffrey ampuh mengusir rasa jenuh mereka. Sebenarnya sih lebih ke kayak membunuh kebosanan, karena kan memang kita nunggu kan, sembari dikumpulin dulu, orang-orang diatur dulu, teman-teman semuanya, jadi kayak ibaratnya kita jadinya ada bahan. Suka sangat megang troli ya, suka sekali megang troli. Gitu. Tadinya fotonya tuh mau Karicu naik di sini, terus kita jatuhin di tangga basement. Terus gue dilewatin kasir, terus kasirnya bilang gini, berasnya cuma sekarung mas. Pemirsa Hotshot, itu tadi keseruan dari, sebenarnya bukan keseruan, ini adalah sebuah ilmu pengetahuan yang aku berikan kepada Caitlin dan juga Nicole yang tidak tahu troli itu apa. Permisi, oh ya itu benar. Troli itu seperti ini gitu, makanya. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hotshot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Jadilah aku. Biasanya cowok yang mendadak baik, berbuat manis gak kayak biasanya, itu biasanya lagi nutupin sesuatu. Apa iya ya? Haris, kamu itu harus kembali sepenuhnya sama Afifah. Aku mau hubungan kita berakhir. Kamu yang aku cinta. Aku mencintai kamu, Yuk. Bagaimana